Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jumpa lagi dengan saya Naim Arkananta di Ahmad Dahlan Project. Dan pada edisi kali ini saya mengajak salah seorang dari pegiat literasi, juga bekerja di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan di Kabupaten Nrekang, dan kita akan mengupas banyak hal tentunya terkait dengan kegiatan-kegiatan literasi, dan kita juga akan mencoba bagaimana konsep literasi di Nrekang ke depan. Dan untuk perkenalan awal, mungkin beliau akan langsung memperkenalkan dulu namanya. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Naim. Perkenalkan, nama saya Irsan, salah seorang pustakawan di Perpustakaan Umum Kabupaten Nrekang. Pustakawan ya. Ya. Selain menjadi pustakawan sehari-hari, Ya, selain sebagai pustakawan, beberapa aktivitas yang saya lakoni diantaranya bergiat di komunitas literasi, dan saat ini juga diamanahkan sebagai ketua Ikatan Pustakawan Indonesia Kabupaten Nrekang. Ikatan Pustakawan, Ya, Ikatan Pustakawan Indonesia. Nrekang. Kita sekarang berada di pojok baca digital ya, yang ada di perpustakaan daerah Nrekang, dan mungkin bisa dijelaskan ini sejak kapan dibikin dan bagaimana konsepnya? Ya, pojok baca digital ini adalah support dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang tujuannya sebenarnya layanan ekstensi atau layanan di luar dari Perpustakaan Umum Kabupaten Nrekang. Jadi ini nanti sebenarnya bisa diakses di luar perpustakaan, dan untuk sementara kita simpan di sini, tapi kita akan menyiapkan tempat di luar perpustakaan sehingga teman-teman yang tidak terjangkau oleh perpustakaan umum bisa mengakses pojok baca digital. Dan pojok baca digital ini menyiapkan beragam koleksi melalui aplikasi namanya Ipusnas ya. Ada juga beberapa aplikasi yang sudah tersedia di PC dan juga di tablet, dan itu bisa langsung dibuka. Tentunya teman-teman harus mendaftarkan diri sebelumnya dan bisa membaca, mencari ribuan bahkan jutaan referensi secara digital. Jadi ini adalah bentuk layanan yang baru ya di baru tahun 2020 kemarin. Jadi kita pasang pada bulan Desember kemarin. Nah, sebelum masuk ke situ, saya mau tahu bagaimana sebenarnya tingkat minat dan baca khususnya di orang-orang yang masuk di perpustakaan dan umumnya di Nrekang. Bagaimana sih sebenarnya gambarannya? Ya, kalau secara umum, atau saya jelaskan dulu dari Perpustakaan Umum Kabupaten Nrekang. Kalau untuk kunjungan di sini ya kita sudah lumayan ya kunjungannya, walaupun memang masih dominan pelajar dan mahasiswa, karena akses mereka ke sini itu cukup dekat, dan memang mereka juga sudah menjadikan perpustakaan ini sebagai salah satu sumber belajar mereka. Apalagi di sini sudah tersedia layanan seperti komputer dan internet. Nah, kalau secara umum mungkin di Nrekang, nah ini mungkin yang masih perlu kita dorong lebih jauh lagi. Tentu untuk perpustakaan umum sendiri selalu siap untuk menjadi kunjungan, tapi alangkah baiknya nanti perpustakaan-perpustakaan di desa, perpustakaan
perpustakaan khusus, bahkan taman bacaan bisa menjadi ruang yang lebih luas lagi, lebih ramai lagi, sehingga secara keseluruhan masyarakat Nrekang punya kesempatan untuk mengakses bahan bacaan. Jadi perpustakaan umum Kabupaten Nrekang hanya menjadi tempat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kota mungkin, tapi tidak menutup kemungkinan jika ada yang mau berkunjung di sini itu bisa. Ya, tapi kalau ingin memaksimalkan lagi tingkat minat baca, tentu harus banyak tersedia ruang mengakses bahan bacaan di desa-desa ataupun di pelosok-pelosok. Iya, tapi kan secara garis besar kalau misalnya memakai ukuran lebih luasnya lagi, Irsan melihat pertumbuhan literasi atau minat baca di Nrekang itu bagaimana? Apakah seperti dengan angka yang di urutan keberapa, misalnya Indonesia kan tingkat literasinya masih dianggap rendah. Nah, bagaimana di Nrekang? Nah, kalau di Nrekang, karena sebenarnya kita belum punya riset yang secara langsung mengambil data atau sampel-sampel mengenai minat baca. Jadi indikator itu belum kita punya secara angka. Tapi kalau melihat antusias semarak dengan munculnya beberapa komunitas di Nrekang, ya kita sudah bisa membayangkan bahwa perhatian soal membaca ini sudah mulai tumbuh, walaupun belum tentu kehadiran kelompok-kelompok membaca itu juga seiring dengan tumbuhnya itu minat baca kan, tapi paling tidak sudah mulai banyak kelompok komunitas yang mendorong orang membaca, diantaranya organisasi seperti DPMB, komunitas literasi, dan beberapa juga kelompok mahasiswa yang sering menyelenggarakan diskusi, dan itu biasanya ditempatkan di perpustakaan. Jadi paling tidak seperti itu. Kalau mengukur secara angka memang kita belum punya, tapi kalau berhitung angka kunjungan ke perpustakaan sendiri kita punya datanya. Kita punya paling tidak ada peningkatan sistem. Ya ada, iya, ini ada. Tapi kan persoalan di literasi itu kan bukan hanya bagaimana para penggiat literasi itu bergerak, tapi kan memang juga ukurannya ketersediaan buku misalnya, akses itu. Nah, bagaimana kondisi kita di Nrekang saat ini? Iya, sebenarnya cukup mulai banyak yang punya ruang baca di Nrekang. Terbukti bahwa beberapa taman bacaan muncul dan sudah banyak perpustakaan desa yang 5 tahun terakhir ini mendapatkan support berupa bantuan buku. Bukan hanya itu, bahkan ada komputer dan hingga SDM-nya dilatih. Bagaimana strateginya agar banyak orang yang berkunjung ke perpustakaan dan strategi-strategi lain sehingga minat baca itu semakin berkembang. Jadi sebenarnya sudah cukup banyak sih ruang yang ada di Nrekang, namun yang pasti harus didorong terus dengan dukungan berupa kebijakan dan anggaran agar dapat dipastikan kegiatan-kegiatan mereka bisa berkelanjutan. Jadi kalau menurut saya akses buku itu sepanjang juga dia terhubung dengan internet, sebetulnya mereka bisa mendapatkan bacaan melalui internet, melalui perangkat mereka, digital mereka, karena kita sudah menyiapkan di sini yang namanya aplikasi Nrekang, Epusda Nrekang. Bahkan kalau mau banyak koleksi ya download saja Ipusna. Jadi sebanyak akses membaca itu sudah
ada terbuka lebar ya, sebenarnya terbuka ya. lebar. Nah, tinggal memang di balik kehadiran bacaan ini perlu ada aktivitas bagaimana menghidupkan perpustakaan, menghidupkan koleksi, ya tentu dibuatkan semacam diskusi buku atau bagaimana ada praktik-praktik dari bahan bacaan yang langsung diterapkan, sehingga perpustakaan di situ berfungsi bukan hanya tempat membaca, tapi menjadi ruang untuk meningkatkan skill, keterampilan, dan juga menjadi inspirasi untuk mengembangkan inovasi-inovasi. Iya, nah sekarang kan kita ada di era sebuah peralihan atau perubahan besar di era yang teknologi yang saat ini sudah semakin ya masif sekali lah, orang-orang sudah tidak gaptek terhadap perangkat-perangkat digital. Nah, apakah ada korelasi antara tingkat literasi masyarakat terhadap perkembangan teknologi saat ini? Ya, ya korelasinya tentu ada. Jadi peningkatan atau perkembangan teknologi informasi itu sebetulnya menjadi salah satu kesempatan yang sangat terbuka bagi masyarakat mendapatkan yang namanya informasi. Jadi sebetulnya perpustakaan kan salah satu fungsinya adalah menyediakan sumber informasi. Nah, hadirnya teknologi informasi apakah melalui smartphone, tentunya karena ada internet, masyarakat dengan sendirinya bisa memaksimalkan perangkat mereka untuk mengakses internet. Cuma persoalannya apakah semua memanfaatkan internet secara positif untuk pengembangan diri, itu mungkin masih perlu pendampingan dari kita dengan praktik-praktik seperti literasi digital, literasi informasi, literasi media, dan salah satu profesi atau lembaga yang bertugas di dalam mendampingi hal itu tentu adalah perpustakaan. Jadi ini sangat kesempatan bagi masyarakat, apalagi di masa pandemi saat ini. Semua orang sudah terakses cepat, terakses cepat. Nah, persoalan yang baru adalah muncul banyak kabar yang belum jelas hoax misalnya validitasnya. Nah, itu tugas-tugas dari kita untuk bagaimana memberikan pencerahan agar masyarakat sebelum menerima secara menta-menta informasi itu ada proses untuk menyeleksi, menganalisis, dan keterampilan itu diisi dengan yang disebut literasi informasi. Iya, bagaimana teman-teman di perpustakaan ini melakukan upaya-upaya atau kerja-kerja literasi di tengah-tengah perubahan seperti itu. Nah, apa bentuk kegiatan atau upaya-upaya yang dilakukan? Ya, kalau untuk kita di sini sudah ada beberapa kegiatan. Di antaranya sebetulnya yang sederhana kita biasa lakukan adalah bincang buku, ya, bincang buku, dan juga pernah ada yang namanya pelatihan literasi informasi pada saat pekan pekan literasi. Jadi itu diantaranya. Selebihnya sebenarnya kita mendampingi juga secara personal. Maksudnya jika ada pengunjung yang hadir di sini dan itu mereka mungkin ingin dibantu, nah kita juga mengajak mereka atau mendampingi mereka menggunakan sumber-sumber informasi yang ada di internet.
eh, memang kalau program-program yang kemarin belum banyak juga ke digital. Tapi kalau untuk penyediaan sarananya kita sudah menyiapkan itu semua. Ada pojok baca digital, ada komputer, ada internet, bahkan bisa diakses sampai malam hari. Jadi secara infrastruktur sebenarnya kesiapannya ada. Kesiapannya ada. Jadi apakah itu melalui program atau personal, kita sudah melakukan pendampingan itu. Nah, bayangannya sebenarnya di gerakan-gerakan peningkatan minat baca atau literasi itu lebih dominan menuju kemana? Apakah penyadaran orang tentang sadar untuk membaca, atau sadar untuk memahami sesuatu, atau lebih besar lagi ke kesadaran kelompok untuk bisa menganalisa sesuatu, atau seperti apa bayangannya sebenarnya gerakan literasi seperti apa? Ya, kalau tentu berbicara tugas utama kita ya tidak dilepaskan dari bagaimana tersedianya sumber-sumber informasi bahan pustaka yang para masyarakat ini nantinya bisa membacanya. Ya. Nah, tapi selain itu tentu kita juga berpikir bagaimana bacaan-bacaan itu bisa mendukung atau menopang aktivitas mereka, meningkatkan produktivitas mereka, atau paling tidak dari proses membaca itu mereka mendapatkan banyak inovasi, inspirasi untuk melakukan kreativitas. Kalau secara umum memang gerakan literasi ini muaranya ya bagaimana orang bisa berpengetahuan. Jadi ketika orang itu berpengetahuan, tentu segala hal yang akan dilakukan itu selalu punya referensi. Jadi lewat pengetahuan yang dia miliki, dia akan berbeda dengan yang lain yang mungkin yang tidak menggunakan pengetahuan. Jadi sebenarnya itu upaya kita dengan literasi ini, masyarakat bisa semakin produktif, bisa banyak inovasi-inovasi yang dihadirkan. Itu diantaranya. Nah, tugas berat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan di Kabupaten Nrekang ini kan sebenarnya kalau misalnya kita pakaikan kategori misalnya di tingkat masyarakat awam, di tingkat pelajar, di tingkat mahasiswa, dan di tingkat pengambil kebijakan. Nah, itu tentu pola-pola penyadaran untuk berliterasinya pasti berbeda, dan teman-teman di perpustakaan meramu konsep itu seperti apa? Iya, memang kalau kita di sini kan perpustakaan umum, jadi tidak tidak bersifat khusus layanannya, tidak seperti di sekolah yang mungkin ya hanya anak sekolah. Kalau kita di sini semua unsur. Nah, karena itu maka perpustakaan harus hadir untuk semua kalangan, tetapi karena perpustakaan umum ini bagian dari di luar dari pendidikan formal, maka dia juga harus berpikir bagaimana masyarakat umum ini bisa tetap mengakses sumber belajar walaupun dia sudah tidak bersekolah lagi. Jadi lebih banyak juga melibatkan masyarakat. Tapi untuk berbicara secara luas lagi mengenai literasi, nah perpustakaan umum ini bisa menjadi tempat atau menjadi ruang berkolaborasi oleh semua stakeholder.
Jadi mulai dari sekolah, mulai dari kelompok masyarakat, baik organisasi masyarakat, bahkan ke tingkat perguruan tinggi. Jadi kita bisa berkolaborasi dengan perguruan tinggi, dengan sekolah, dengan masyarakat. Jadi literasi yang mau dijalankan di sini adalah literasi yang berkolaborasi agar pengunjung pemustaka di sini bisa mendapatkan banyak pelatihan, banyak sumber-sumber belajar yang tidak hanya diperoleh dari buku bacaan. Karena literasi kan bukan hanya lewat buku, tapi lewat pelatihan banyak juga, hal juga ya. hal. Ya, koleksi di Dinas Perpustakaan ini apakah sudah dianggap bisa mewadahi para pustakawan atau pemustaka ya istilahnya ya? Ya. Kalau koleksi di sini ya cukup, ya lumayan sudah bisa dimanfaatkan oleh banyak pemustaka. Tapi tentu tiap tahun kita juga melakukan pengembangan, dan pengembangannya ini berdasarkan kebutuhan dari pemustaka itu. Jadi kalau ada yang membutuhkan banyak buku terapan, tentu itu yang menjadi acuan kita untuk dimasukkan sebagai koleksi. Ditambah lagi dengan koleksi elektronik kan ya saya kira tidak terbatas lagi sebetulnya untuk mengakses baca. Ya, terus kalau misalnya membicarakan tentang referensi lokal yang ada di daerah kita ini, apakah ketersediaan bahan bacaan itu juga cukup? Ya, sudah ada. Cuma memang untuk secara lengkap atau menghimpun semuanya itu masih kita lakukan, ya masih kita lakukan karena kita sudah mengecek ternyata ada beberapa koleksi yang kita tidak simpan di sini, tapi ada di luar. Itu yang kita masih mengupayakan untuk kedepannya koleksi-koleksi yang berkaitan dengan lokal mereka itu bisa diakses di sini, atau paling tidak karena sekarang ada namanya satu pintu pencarian yang difasilitasi oleh Perpustakaan Nasional. Paling tidak kalau ada pengunjung kita yang datang ke sini mencari, kita bisa memberikan petunjuk ke mereka, koleksinya tersedia di sini, dan mudah-mudahan nanti koleksi seperti itu bisa diakses juga secara digital. Tapi sudah ada beberapa yang kita punyai menjadi koleksi di sini. Menjadi koleksi di sini. Saya melihat salah satu channel kemarin yang membahas tentang perkembangan literasi, dan di beberapa abad yang lampau di beberapa negara perkembangan literasi itu kan juga dimulai oleh orang-orang yang ada di kafe-kafe, yang ada di ruang-ruang publik. Nah, dengan orang-orang yang berkebudayaan, orang-orang yang memiliki pandangan-pandangan literasi yang baik. Nah, apakah itu di kita hal itu juga bisa tergambar atau seperti apa? Ya, kalau tidak salah yang dimaksud Pak Naim itu Republik Literasi yang disiarkan oleh Martin. Saya juga sempat mengikuti Martin Suljaya, dan ya memang kalau kita melirik proses perjuangan di beberapa negara atau di Eropa khususnya, misalnya di Paris, ruang-ruang percakapan publik itu dimulai dari kafe-kafe. Makanya
kalau kita baca kayak Habermas yang membicarakan ruang publik, kita bisa melihat di situ bagaimana kafe menjadi salah satu ruang yang istilahnya muncul banyak ide-ide di situ, sirkulasi pengetahuan banyak muncul di situ, bahkan proses demokratisasi terjadi di sana. Jadi ya bisa jadi memang ruang seperti itu juga menjadi perebutan ruang perebutan karena yang namanya ruang publik kan ya siapa saja bisa, dan disitulah banyak wacana yang dialirkan. Jadi menurut saya memang kafe ataupun ruang-ruang publik yang tersedia di kota-kota itu semestinya dihiasi dengan diskusi-diskusi yang produktif, bahkan tidak saja menghasilkan sesuatu, jika perlu dia menjadi ruang yang selalu mengawal, ya, menciptakan demokratisasi agar keberlangsungan perkotaan atau pemerintahan itu semakin dinamis, semakin sehat dengan banyaknya ide-ide alternatif yang tersalurkan di ruang publik. Dan berbicara ruang publik kan perpustakaan umum sebetulnya salah satunya. Jadi makanya perpustakaan umum sebagai ruang publik harus banyak melibatkan unsur. Makanya ada program kita yang namanya transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Jadi siapapun yang mau terlibat di perpustakaan dan mereka juga mau menyalurkan idenya, berbagi pengalaman, kita bisa bukakan ruang seperti itu. Saya pernah melihat wawancara Emily Salim yang mengatakan bahwa saat ini kita kekurangan narator-narator atau konseptor-konseptor itu karena memang kita belum memiliki tingkat literasi yang baik. Nah itu Anda melihatnya seperti apa? Memang literasi dengan narasi itu istilahnya bersenyawa, karena literasi kan di dalamnya mengandung pengetahuan, mengandung informasi, dan bahkan narasi. Nah, kemampuan untuk menyampaikan narasi yang menggugah, yang membangkitkan spirit itu bisa ada kalau kemampuan literasi seseorang pun juga baik. Nah, misalnya satu tokoh lah seperti Soekarno yang kita tahu, dia kan orator yang menggugah, tapi kan di dalam penyampaian beliau banyak konsep-konsep, banyak inspirasi, motivasi yang kita dengarkan bersama, dan itu menggugah banyak orang. Belakangan kan ada istilah yang selalu digelorakan, literasi untuk kesejahteraan, yang sebagai visi dari Perpusnas mungkin ya. Iya. Nah itu konsepnya seperti apa sebenarnya? Iya, itu tadi bahwa literasi ini tidak lagi dipahami dengan urusan beraksara, membaca dan menulis. Jadi artinya kemampuan dasar itu membaca dan menulis harusnya dimaksimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan. Jadi ilustrasinya memang anggaplah masyarakat itu tidak bersekolah lagi, tapi kemampuan membaca yang dia miliki harusnya digunakan untuk
mendukung produktivitas dirinya. Dia berupaya mencari bahan bacaan yang sama dengan rutinitasnya, sehingga dari bacaan itu dia menemukan banyak referensi dan menghasilkan sesuatu, apakah itu berupa produk ataupun berupa jasa, layanan-layanan inovatif. Jadi itu semua kan juga berkaitan dengan bagaimana kreativitas orang ya, menghasilkan sesuatu. Nah, untuk bisa kreatif kan salah satunya ya harus banyak ide, membaca ide ya melalui membaca ya, seperti itu. Jadi motivasi perpustakaan nasional, dan ini sudah didukung oleh pemerintah pusat menjadi prioritas nasional, sebagai prioritas nasional di bidang revolusi mental. Nah, ini berangkat dari ternyata hampir sebagian besar masyarakat prasejahtera itu akses informasinya kurang. Artinya ada kemiskinan informasi. Nah, dan di beberapa referensi yang saya juga baca, bahwa tingkat pendidikan seseorang, anggaplah berakhir di sekolah lanjutan atas atau di bawah sekolah lanjutan atas, itu sektor-sektor yang ditempati bekerja ya, mohon maaf, sektor yang pekerjaannya pada mengandalkan fisik dominan. Orang bilang pekerjaan kasar ya, seperti itu. Nah, berbeda halnya misalnya kalau orang tuanya punya pendidikan yang baik, dia di atas sekolah lanjutan atas dan orang tuanya literat, itu akan berpengaruh juga pada anaknya. Nah, jadi di sini menandakan bahwa sebenarnya literasi itu menjadi salah satu faktor yang menentukan seseorang bisa sejahtera. Walaupun sejahtera di sini juga kan bagi yang sudah kaya bisa dipahami, bukan lagi banyak uang, tapi mungkin kesehatannya membaik. Misalnya di masa pandemi ini, orang yang sejahtera mungkin bukan lagi yang sehat, yang punya banyak uang, justru yang sehat dan punya pengetahuan bagaimana menjaga pola hidup yang sehat. Itu mungkin bisa dikategorikan sejahtera juga. Ya. Nah, kerja-kerja teman-teman di Dinas Perpustakaan itu ke depan bagaimana yang akan dilakukan? Harapannya seperti apa? Ya, kalau secara pribadi, karena kami ini juga kan fungsional, pustakawan itu orang yang bekerja berdasarkan fungsi dan teknis yang dia kuasai. Artinya sudah ada garis-garis pekerjaan yang tercantum di dalam tupoksi kita. Selain itu, tentu setiap pekerjaan yang sudah tergambarkan di buku, istilahnya buku petunjuk itu, kita mau mendekatinya dengan pendekatan penerapan teknologi informasi. Jadi pekerjaan itu kalau bisa kita dekati dengan sistem informasi. Misalnya kalau selama ini kita adakan diskusi buku, bisa jadi kedepannya diskusinya itu bisa kita lakukan secara daring,
misalnya juga mendongeng, barangkali kita akan lakukan secara online. Apalagi masa seperti saat ini kan belum bisa untuk berjumpa. Termasuk review-review buku, ulasan-ulasan buku kan dulu lebih banyak yang tertulis. Nah, upaya yang sudah kita lakukan dan akan kita intensifkan lagi di tahun 2021 membuat konten-konten yang istilahnya lebih memobilisasi ini konten buku agar semakin banyak yang tahu. Apalagi generasi milenial sekarang kan lebih banyak mungkin yang maunya mengakses yang audiovisual ya. Tapi tetap juga kita mengupayakan bagaimana perpustakaan ke depannya ini menjadi sentral kegiatan. Jadi di sini bisa menjadi ruang maker space untuk membuat produk. Jadi jika perlu, misalnya ruang kelas 600 yang banyak buku-buku pertanian perkebunannya, mungkin di situ akan banyak pelatihan yang terkait praktek langsung, sehingga betul-betul perpustakaan menjadi ruang yang meningkatkan keterampilan orang, bukan hanya sekedar mengakses bahan bacaan. Bukan sekedar itu, kita tidak lagi hanya fokus di mengajak orang membaca, tapi bagaimana dia membaca untuk meningkatkan keterampilannya. Nah, itu upaya kita ke depannya, dan tentunya kita juga mengharapkan sesama pustakawan nantinya bisa punya inisiatif. Karena kan kalau kita melihat sebenarnya semua pustakawan punya potensi. Mereka kalau bicara subjek yang dikuasai, ya pasti diantaranya ada yang punya keterampilan. Misalnya dia pustakawan yang selama ini konsen di perikanan, ya boleh jadi dia punya banyak pengetahuan tentang itu. Dan potensi seperti itu harus banyak-banyak dimaksimalkan, diinisiatifkan. Nah, ini yang harus kita dorong, kalau perlu satu pustakawan satu inisiatif, sehingga potensi kita lebih dimaksimalkan lagi. Terakhir sebelum kita tutup, bro, kita ini kan sebagai aparatur sipil negara, dan bagaimana selama ini Anda melihat kecenderungan budaya literasi di pergaulan kita sebagai sesama aparatur sipil negara? Ya, kalau saya sih melihat ada banyak orang yang sebetulnya background dan kemampuan di bidang literasinya itu tidak diragukan lagi. Dan saya melihat sendiri bahkan banyak potensi-potensi dari kalangan ASN yang produktif. Contohlah di YouTube atau di dunia-dunia hobi yang lain yang memang tidak diragukan. Tapi tentu sebagai ASN kan dia punya tanggung jawab di instansinya masing-masing. Maksud saya, sumber daya seperti itu barangkali juga penting dimaksimalkan di instansi masing-masing. Dan mengenai bagaimana literasi mereka, ya sudah saatnya memang bagi kita yang ASN, karena sistemnya sekarang apa istilahnya itu, meritokrasi, apa sistem merit, sistemnya seperti itu. Dan saya tahu juga bahwa di dalam reformasi birokrasi kan ada istilahnya implementasi knowledge management,
atau manajemen pengetahuan, yang mana untuk menjadi organisasi pembelajar, organisasi yang menghargai pengetahuan-pengetahuan dari seluruh staf ASN-nya, itu organisasi harus dibudayakan dengan kultur literasi. Kultur literasi maksudnya di situ adalah budaya saling sharing pengetahuan, sehingga basis pengambilan kebijakannya adalah berdasarkan hasil dari sharing pengetahuan itu. Nah, karena sangat banyak sebetulnya pengetahuan. Kan pengetahuan ini ada dua. Pengetahuan yang tertanam di dalam diri pegawai itu, ASN itu biasanya kita sebut sebagai pengetahuan implisit atau taksib, yang susah diartikulasikan. Nah, itu kan banyak praktik-praktik baik yang dimiliki pegawai. Nah, kalau itu tidak difasilitasi di dalam ruang atau kultur literasi, dan tidak digunakan sebagai sebuah pengambilan kebijakan, ya, nah itu kan menyanyiakan. Nah, kalau kita belajar di perusahaan-perusahaan barat atau pemerintahan mereka kan, pengetahuan adalah aset mereka yang selalu tersimpan, sehingga setelah pensiun pengetahuan yang ada di diri pegawai itu tetap bisa dijadikan sebagai sumber. Makanya perlu ada sistem yang menyimpan, capture pengetahuan pegawai itu. Nah, ide-ide ASN itu perlu difasilitasi dalam sistem dan difasilitasi ruang-ruang diskusi secara berkala. Dan di sini kan juga upaya bagaimana mendemokratisasi organisasi pemerintah yang selama ini mungkin pengetahuan atau pengambil kebijakan itu dimonopoli. Istilahnya monopoli pengetahuan itu lebih lebih dinamis, lebih mewadahi pengetahuan-pengetahuan dari seluruh unsur yang ada di lembaga itu, sehingga setiap ASN punya partisipasi di dalam melakukan menentukan kebijakan. Artinya sebagai ASN tentu kita kan perlu selalu pengembangan diri. Nah, dan karena itu budaya di dalam organisasi itu harus mewadahi itu. Bagaimana ASN-nya punya ruang untuk menyampaikan idenya, gagasannya, praktik baiknya ditemukan. Yang kedua tentu saja yang paling penting, menyediakan ruang bagi ASN-nya untuk mengembangkan diri. Intinya ada upaya menjadikan organisasi itu sebagai organisasi pembelajar, organisasi yang produktif, mau melakukan perubahan. Nah, kan ada itu manajemen perubahan. Misalnya ini konsep yang sebanyak kita juga mulai praktikkan secara sederhana. Contohnya itu tadi kegiatan. Ya. Oke, baik teman-teman, ini adalah salah satu pojok digital yang membuat perbincangan kita semakin nyaman karena tempatnya memang nyaman. Yeah. Tapi mungkin akan ada perbincangan lain di kesempatan lain lagi, dan juga mungkin ada di sini, dan kita sudahi dulu karena waktu juga sudah melewati jam kerja. Terima kasih Irsan, pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, dan semoga channel ini, channel Ahmad Dahlan Project, juga bisa menjadi corong untuk kerja-kerja kolaborasi, kerja-kerja yang bisa pokoknya kalau misalnya channel ini
diwujudkan sebagai channel tempatnya berbagi gagasan, ya mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih. Saya Naim Arkananta. Salam.